Setiap aktivitas yang kita lakukan, agar kita mampu mengukur apakah itu berhasil atau tidak, pastikan ada indikator keberhasilannya. Dalam berbagai aspek, ketika Anda menjadi pemimpin, tetapkan indikator keberhasilan. Ketika Anda berkarir, tetapkan indikator keberhasilan. Ketika Anda bisnis, tetapkan indikator keberhasilan. Termasuk ketika Anda berpuasa, tetapkan indikator keberhasilan Anda. Sehingga nanti di akhir puasa dan setelah bulan puasa, Anda bisa mengukur apakah puasa saya berhasil atau tidak. Itu akan dibuktikan justru nanti setelah bulan Ramadan. Dan itu perlu kita latih di bulan Ramadan. Apa indikatornya itu? Simak video ini hingga tuntas. Setiap aktivitas yang kita lakukan, perlu kita menetapkan indikator keberhasilan agar memudahkan kita mengukur apakah apa yang kita lakukan ini berhasil atau tidak. Sebab kalau tidak ada indikator keberhasilan, mungkin kita merasa bertumbuh tapi sesungguhnya tidak bertumbuh. Atau sebaliknya, kita merasa jalan di tempat padahal kita bertumbuh. Maka di dalam aktivitas apapun pastikan ada indikator keberhasilan yang Anda tetapkan. Termasuk ketika Anda berpuasa di bulan Ramadan, ya, itu Anda perlu menentukan indikator keberhasilan apakah Ramadan saya ini, puasa ini berhasil atau tidak. Nah, sebagai seorang muslim yang memang juga terbiasa mencari indikator, maka kemudian saya mencari-cari kira-kira apa sih indikator keberhasilan puasa. Dan ini dijelaskan di dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 135. Ternyata tujuan dari orang yang berpuasa itu adalah bertakwa, dan di ayat-ayat selanjutnya disebutkan apa indikator keberhasilannya. Apa indikator orang takwa di dalam surat Al-Imran 133 hingga 135. Ternyata yang pertama, kita itu disebut berhasil puasanya kalau kemudian alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai. Ya, kita itu ternyata terbiasa bersedekah baik di waktu lapang maupun sempit. Maka saran saya di bulan Ramadan ini perbanyak sedekah, karena itu indikator pertama apakah puasa kita itu berhasil atau tidak. Jangan sampai setelah puasa nanti sedekah kita sama seperti sebelum puasa. Ya, semangat sedekah kita sama ya sebelum dan sesudah puasa. Maka dilatih di bulan Ramadan sebanyak-banyaknya. Apalagi bulan Ramadan itu pahalanya berlimpah. Keluarkan sedekahnya ya. Banyak, sering itu nggak apa-apa daripada sedikit tapi jarang. Ya, jadi ayo kita berlatih walaupun mungkin dalam kondisi sempit ya. Dan itu menjadi kebiasaan kita, menjadi tradisi kita ya. Bagi Anda yang berpenghasilan lebih, maka pastikan orang-orang di sekitar Anda itu hidupnya layak, sehingga kemudian Anda membantu mereka ya. Boleh jadi itu adalah tim Anda, boleh jadi sahabat Anda, boleh jadi saudara Anda. Perbanyak sedekah kepada mereka. Supaya apa? Supaya orang-orang di lingkaran Anda, di sekitar Anda itu hidupnya kemudian terangkat derajatnya. Tidak perlu merendahkan diri dengan meminta-minta, tapi Anda yang aktif memberikan sedekah. Yang kedua, ternyata ciri dari orang indikator orang yang berpuasa berhasil itu kalau apa? Kalau dia mampu mengelola marah. Jadi ayo kita latihan mengelola marah di bulan Ramadan ini. Ya, kalau saya punya formulanya ini ya. Kalau kemudian kita lagi marah, ya pastikan bahwa kita melakukan 5 langkah supaya kemudian marah kita itu turun. Yang pertama, sadari bahwa kita sedang marah. Karena banyak orang yang marah tapi dia tidak sadar bahwa dirinya sedang marah. Ya. Kemudian yang kedua, amalkan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena marah itu dari setan. Ya, maka kemudian kita berlindung dari godaan setan. Ya. Kemudian apa? Berpindah posisi. Berpindah posisi itu apa? Ketika Anda sedang berdiri bisa duduk kemudian berbaring. Atau makna berpindah posisi yang lain, Anda berolahraga, bergerak ya dari satu tempat ke tempat lain. Ya, itu bisa juga. Masih juga marah, kemudian ambil air wudhu. Ya, karena setan itu terbuat dari api, api kalah dengan air. Insya Allah akan reda. Ya, dan setelah itu kemudian lakukan reframing. Reframing itu mengubah sudut pandang.
atas kejadian yang membuat Anda marah, lihat sisi positifnya. Oke, lakukan 5 langkah. Ya, pertama, sadari bahwa Anda sedang marah. Ya, huruf pertamanya S. Yang kedua, amalkan ta'awudz, huruf pertamanya A. Ya. Yang ketiga, berpindah posisi, huruf pertamanya B. Ya. Dan yang keempat, ambil air wudhu, huruf pertamanya A. Dan yang kelima, reframing, huruf pertamanya R. Jadi kalau marah ingat sabar. Ya, praktekkan itu ya. Insya Allah itu akan melatih kesabaran Anda dan insya Allah membuat puasa Anda semakin berkualitas. Dan yang ketiga adalah apa? Memaafkan kesalahan orang lain. Maka sebelum berpuasa, kalau bisa maafkan kesalahan orang-orang di sekitar Anda, termasuk Anda meminta maaf kepada orang-orang di sekitar Anda. Kenapa? Karena itu indikator keberhasilan. Jangan sampai puasanya sudah lewat nanti, kita masih punya persepsi, gue nggak akan maafin dia, gue akan tuntut dia di akhirat nanti. Ya, jadilah orang yang pemaaf, memaafkan orang lain. Ya, karena itu adalah salah satu indikator bahwa puasa kita berhasil. Maka dilatih di bulan puasa itu untuk kita terbiasa memaafkan kesalahan orang lain. Coba nanti Anda ingat-ingat siapa orang-orang yang pernah membuat luka, membuat sakit hati. Ingat itu dan kemudian Anda maafkan mumpung di bulan Ramadan. Selain pahalanya berlimpah, supaya apa? Supaya nanti selepas Ramadan Anda mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ya, dan bukan hanya dimaafkan, ya, mungkin didoakan juga, ya, supaya kemudian lebih powerful. Dan ternyata indikator yang berikutnya apa? Yang keempat itu apa? Sibuk berbuat kebaikan. Ya, kita berbuat baik, ya. Dan kalau berbuat baik itu syaratnya apa? Kalau dalam agama yang saya anut, agama Islam kan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah akan menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ayat ini tidak berbunyi liyabluwakum ayyukum ahsaru amal. Allah akan menguji siapa di antara kalian yang paling banyak, tapi yang paling baik. Dan yang paling baik itu syaratnya 2. Yaitu apa? Kita ikhlas melakukannya karena Allah dan cara melakukannya benar. Maka pastikan semua perbuatan yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah. Dan cara melakukannya benar sehingga itu bernilai ibadah. Cara melakukannya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul. Cara melakukannya bagaimana yang dianjurkan oleh para ulama, orang-orang yang mengerti agama. Ya, yang itu tidak keluar dari ajaran agama. Itu akan membuat kita sibuk berbuat baik dan itu merupakan indikator keberhasilan puasa kita. Ya, senyum, tulus karena Allah, cara melakukannya benar. Ya, itu bernilai ibadah. Ketemu teman, jabat tangan, ya. Kemudian caranya benar, itu bernilai ibadah. Menyingkirkan duri, menyingkirkan paku dari jalan, ya, itu juga bernilai ibadah, ya, selama dilakukannya ikhlas karena Allah dan cara melakukannya benar. Termasuk di bulan puasa ini menafkahi istrinya ditambah, itu ibadah juga, ya. Memberikan uang belanjanya dinaikkan, itu kebaikan juga, ya. Dan kemudian yang kelima itu ternyata cirinya adalah mohon ampun. Ya, maka di bulan Ramadan ini biasakan Anda mohon ampun kepada Allah. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti di antara kita pernah berbuat salah, pernah berbuat maksiat. Saya pernah berbuat maksiat, Anda pernah berbuat maksiat, saya pernah berbuat dosa, Anda pernah berbuat dosa. Maka bertaubat. Terbiasa memohon ampun di bulan Ramadan ini supaya apa? Supaya setelah Ramadan tadi menjadi kebiasaan sehingga apa? Keberhasilan bulan Ramadan itu akan tercapai. Nah, dalam konteks ini bukan hanya sekedar mohon ampun kepada Allah. Kalau kita berbuat salah, jangan lupa minta maaf juga kepada sesama. Nah, biasakan melakukan sesuatu ada indikator keberhasilannya dan Allah yang memerintahkan kepada kita untuk berpuasa itu sudah menetapkan indikator keberhasilan puasa di dalam surat Al-Imran ayat 133-135. Praktekkan, insya Allah puasa Anda menjadi lebih berkualitas.